Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan singkat bermakna. Kita masih ada dalam satu topik, yaitu misi dan tugas gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa gereja punya 5 tugas ketika berada di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, tugas yang pertama yaitu liturgia, tugas yang kedua yaitu koinonia. Tugas itu pun saya sudah sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan melihat tugas gereja yang ketiga. Apa tugas gereja yang ketiga? Tugas gereja yang ketiga adalah marturia. Tugas gereja yang ketiga adalah marturia. Apa sih marturia itu? Marturia adalah salah satu istilah yang dikenal di dalam gereja Tuhan di dalam melakukan aktivitas imannya, yaitu melakukan pemberitaan Injil keselamatan bagi semua orang. Gereja harus menjadi saksi. Ini catatan penting. Gereja tidak hanya melakukan tugas liturgia penyembahan kepada Tuhan secara vertikal. Tugas gereja tidak hanya membentuk persekutuan untuk saling menguatkan sesama anggota gereja, tetapi gereja harus pergi keluar. Injil Matius pasal 28 yang kita kenal dengan sebutan amanat agung memerintahkan supaya gereja Tuhan pergi untuk memberitakan Injil keselamatan. Supaya gereja Tuhan pergi untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, inilah tugas marturia ini yang diberikan kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak duduk atau menikmati zona nyaman. Hari-hari ini saudara, gereja Tuhan terlena. Gereja Tuhan tidak lagi melakukan tugas marturia sebab gereja Tuhan terlena dengan zona nyaman. Gereja Tuhan tidak membangun kerajaan sendiri-sendiri, tetapi gereja Tuhan ada di dunia ini untuk membangun kerajaan Allah. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata begini, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat." Jadi ketika Tuhan Yesus mau mengutus murid-muridnya, dia berdoa kepada Bapa. Doanya dia tidak minta kepada Bapa untuk menjadikan gereja Tuhan itu menjadi sesuatu yang eksklusif dan mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku minta kepada Bapa supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat." Kenapa gereja Tuhan harus dilindungi dari yang jahat? Sebab gereja sedang berada di tengah-tengah dunia yang jahat, sedang melakukan tugas yang disebut dengan tugas marturia ini. Harus pergi untuk menjadi saksi, harus pergi untuk memberitakan keselamatan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang daripadanya manusia dapat diselamatkan. Manusia hanya bisa diselamatkan oleh satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah yang harus diberitakan. Inilah yang harus disaksikan oleh gereja Tuhan. Baik gereja Tuhan yang mapan, baik gereja Tuhan yang mulai bertumbuh, baik gereja Tuhan yang mungkin dalam situasi yang sulit. Tugas ini harus disampaikan. Tugas ini harus dilaksanakan. Kita harus menjadi marturia gereja Tuhan yang memberitakan Injil keselamatan tentang Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudara orang-orang yang menjadi martir atau orang-orang yang memberitakan Injil lalu kemudian terbunuh.
Tetapi tidak semua orang-orang yang memberitakan Injil itu harus terbunuh dan menjadi martir. Tetapi sekali lagi saya katakan, baik yang harus mengalami martir ataupun yang tidak mengalami martir, semua kita harus melakukan tugas marturia di tengah-tengah dunia ini. Tugas untuk melakukan pemberitaan Injil Yesus Kristus, Injil yang menyelamatkan. Saudara, mungkin ada yang berkata begini, Pak Pendeta, tugas itu kan bukan tugas kami. Kami kan hanya jemaat awam. Kami kan hanya mendengar. Kami tidak mampu melakukan tugas itu. Saya mau katakan tidak, Bapak Ibu Saudara. Marturia adalah tugas kita semua. Tugas saya dan saudara sebagai gereja secara personal. Kenapa kita tidak bisa melakukan? Karena kita sudah takut terlebih dahulu. Kita merasa tidak mampu untuk melakukan itu. Sehingga kita berkata, itu kan tugas para pendeta. Itu kan tugas para penginjil, para rasul, para nabi. Kita jemaat biasa. Saya mau katakan justru di sinilah letaknya. Kenapa kita memerlukan Roh Kudus? Sebab kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita, maka kita akan dengan penuh keberanian pergi untuk memberitakan Injil keselamatan ini, sehingga banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita tidak usah terlalu muluk-muluk memikirkan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mari kita melihat sekeliling kita. Kita melihat dimanapun kita berada. Mungkin itu dalam keluarga kita. Mungkin itu ada dalam lingkungan kita. Ada tetangga kita, ada sahabat dekat kita. Mereka belum mengenal Tuhan. Mereka memerlukan keselamatan itu. Apakah kita tidak punya beban untuk menjadi saksi bagi mereka? Menyaksikan cinta Tuhan. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin ada anak kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin suami kita. Atau mungkin ada istri kita. Atau mungkin ada orang tua kita. Tetangga kita. Saudara dekat kita. Orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak mau mereka kehilangan keselamatan. Kita tidak mau mereka masuk ke dalam api neraka. Kita harus memegang tangan mereka dengan memberi mereka kesaksian, menjadi marturia dalam hidup mereka, supaya mereka juga mengenal Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan yang memberikan kehidupan yang kekal. Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan memberikan kekuatan lewat Roh-Nya dan memampukan kita dari dunia manusia. Haleluya.